Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kopri Komisariat UINHAS Jember. Kembali lagi di podcast Wadon Indiko. Nah, di sini kita lagi bersama dengan senior kita, juga alumni PMII juga. Beliau adalah Bu Nikmah. Mungkin jenengan bisa perkenalan dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa dan bergabung dengan Wadon Podcast ya, punyanya Kopri Komisariat UINHAS Jember. Baik, selamat juga atas adanya podcast Wadon ini. Baik, saya perkenalkan, nama lengkap saya Nikmatul Masruroh, biasa dikenal dengan Nikma, asli Jember ya, tahun kelahiran sudah lama sekali Mbak, tahun 1982. Jadi kalau dibilang generasi itu sudah bukan generasi milenial tapi kolonial, tapi masuk juga sih ke milenial ya. Kemudian pendidikan saya dari aliyah saja ya, aliyah saya di Python di Nurul Jadid, kemudian S1 di UIN Sunan Ampel, pada saat itu masih berbentuk IAIN Sunan Ampel Surabaya, kemudian S2 juga IAIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, S3-nya ini baru agak hijrah nih ke universitas yang tidak berbasis Islam, yaitu Universitas Jember gitu. Tetapi alhamdulillah secara basic keilmuan agak linear sih, dari ekonomi syariah S1 S2-nya, S3-nya ngambil ilmu ekonomi. Nah, selama ini saya berkecimpung di bidang perempuan ya, atau di beberapa isu-isu terkait dengan perempuan memang sudah sejak lama saya lakukan, mulai sejak mahasiswa sampai hari ini. Cuma saya memang tidak tergabung di organisasi-organisasi resmi, tapi saya melakukan pendampingan secara individu kepada teman-teman yang hari ini banyak mengalami kekerasan seksual atau kemudian ada tekanan-tekanan psikologi ya karena patriarki dan sebagainya. Mungkin itu saja Mbak sekilas tentang saya. Oke, terima kasih. Semua mungkin sudah kenal ya dengan Bu Nikmah ini, dan juga sangat populer juga di kalangan aktivis. Enggak juga. Oke, ini Bu, kita akan membahas tentang pembahasan kita pada podcast kali ini adalah meneruskan podcast yang kemarin. Kalau dulu kita membahas tentang feminis gelombang 1, maka pada kesempatan podcast ini kita akan membahas tentang podcast feminis gelombang kedua, yang mana ada banyak tokoh di sana, juga ada keadaan-keadaan yang mungkin merespon adanya gerakan yang dilanjutkan daripada gelombang feminis pertama. Mungkin bisa dilanjutkan Bu secara. Oke. Ini feminisme ini berjilid-jilid ya. Sebenarnya isu-isu feminisme dan kesetaraan gender ini kan memang isu-isu yang bukan dititipkan ya, tetapi memang akhirnya banyak muncul akibat adanya proses pembangunan yang dilakukan di berbagai negara. Karena mau tidak mau ada keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan suatu negara itu. Nah, ada beberapa pengelompokan ya dari feminisme gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 ya, bahkan saat ini juga ada lagi muara studi gender dan feminisme. Feminisme gelombang 2 ini sebenarnya lebih mengarah, karena saya kebetulan juga bidangnya di ekonomi ya. Jadi memang pada saat itu bersamaan dengan kuatnya kapitalisme di dunia. Jadi awal-awal mulai berkembangnya kapitalisme, dan kapitalisme ini mulai mencengkram dunia, di mana kapitalisme ini sudah punya yang namanya kelas sosial ya, antara kaum borjuis dengan proletar, yang kemudian itu memperkuat kondisi patriarki yang ada di dunia, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Mungkin Anda kalau pernah baca The Second Sex ya, miliknya Simone de Beauvoir ya, saya nggak tahu cara bacanya. Itu kan buku yang pada saat itu menyatakan bahwa di zaman feminisme gelombang 2 kondisinya adalah banyak sekali kekerasan seksual secara fisik yang dilakukan oleh kaum borjuis ya, kaum yang merasa dia punya kapital besar,
Dan ketika si proletar ini orang nggak mampu, dia bisa apa? Nah, itu salah satunya. Jadi pada saat itu memang yang sangat dirasakan adalah bagaimana peranan perempuan itu sudah tidak ada sama sekali di ranah hukum. Satu. Yang kedua, perannya dalam keluarga. Ada domestifikasi. Ini mulai kuatnya domestifikasi mulai di kapitalisme ini. Mungkin sampai sekarang ya. Isu domestifikasi itu kan jalan sampai sekarang. Kemudian lingkungan kerja. Bagaimana ketika di lingkungan kerja, orang kapitalisme itu selalu memposisikan perempuan tuh di second, ya, di subordinat. Kamu nggak boleh ada di depan. Dan yang selanjutnya adalah hak-hak reproduksi dan seksualitas. Bagaimana Anda mungkin ingat bahwa kapitalisme itu membranding perempuan. Perempuan yang cantik itu adalah yang putih, yang glowing, yang seksi, dan sebagainya. Dengan akhirnya dia memunculkan perempuan itu sebagai simbol kecantikan dan sebagainya. Nah, itu kemudian digunakan oleh kaum kapitalis untuk menjual produkan, untuk pemasaran dan sebagainya. Kalau Anda mungkin bisa melihatnya itu di iklan-iklan, itu kan produk-produknya kapitalis. Sebenarnya iklan-iklan itu kalau Anda tahu, itu kan banyak. Kalau Anda mau neliti, itu kan banyak eksploitasi pada kaum perempuan, sangat-sangat banyak. Bahkan masuk ke ranah-ranah film dan sebagainya. Nah, itu di gelombang 2. Jadi di gelombang 2 ini memang akibat dari ledakan Perang Dunia Kedua ya, di tahun 39 sampai 45, ini malah melanggengkan ya. Di feminisme pertama sudah mulai muncul bibit-bibit, di yang kedua ini malah langgeng. Malah kamu perempuan nggak punya peran di dunia publik, kamu cukup di rumah, kamu cukup kasur, sumur, ya. Kemudian kasur, sumur, dapur. Itu. Begitu kamu di publik, ya sudah, kamu di situ juga tempatnya. Itu di tahun-tahun itu sangat kuat, sampai tahun 45 ya. Sampai akhirnya kan nggak ada pendidikan juga zaman itu. Ya kan? Anda mungkin kalau di Indonesia ada era Kartini yang mencoba mendobrak itu. Itu kan memang era-era, kalau jenengan lihat film-film penjajahan. Kalau di negara kita ya, di Indonesia kalau lihat film penjajahan itu kan nggak ada perempuan itu, sudah nggak punya peran sama sekali, kecuali dia hanya untuk mencukup memasak untuk keperluan makanan suaminya, anaknya. Dia nggak punya hak untuk pendidikan gitu. Sangat ya Bu, di gelombang 2 ini juga saya baca-baca itu sangat tragis. Karena apa? Betul katanya Simone de Beauvoir itu bahwasanya perempuan seperti other, seperti alien, bukan makhluk, bukan manusia, bahwa laki-laki sebagai manusia tapi perempuan itu sebagai benda yang mati, bahwasanya itu. Nah, jadi kalau kita tarik mungkin kalau sekarang ya Bu, di masa postmodern juga ada bahwasanya perempuan secara wacana sudah tersubordinasi nih Bu. Secara wacana, apalagi secara keberpihakan atau hak pilih tentang perdapuran dan sebagainya, secara wacana sudah mereka itu sudah disubordinasikan itu. Kira-kira apa Bu pada waktu Perang Dunia Kedua, di masa gelombang feminis kedua itu, apa tuh respon daripada sistem politik di sana? Apa masih nggak direspon atau lanjut di feminis ketiga mungkin nanti? Sistem politiknya ya masih itu ya sebenarnya. Justru melanggengkan adanya subordinasi itu, satu. Yang kedua, tidak ada pembelaan pada perempuan jika perempuan mengalami sexuality harassment, jika perempuan mengalami kekerasan seksual. Siapa zaman itu yang kemudian mau membela perempuan ketika perempuan itu diperkosa oleh juragannya, oleh majikannya? Banyak kasus-kasus perkosaan yang kemudian tidak bisa diselesaikan oleh pengadilan. Suara orang biasa itu hanya menjadi suara sumbang. Ini kan kondisi politik sudah kan ya. Kemudian zaman itu juga melanggengkan namanya perempuan simpanan, ya kan? Penjualan jual beli perempuan. Perempuan memang jadi objek, bukan menjadi subjek, gitu. Perempuan menjadi objek. Akhirnya kalau di dunia ininya ya, di dunia bisnis dan di dunia politiknya. Kalau di dunia rumah tangga itu tadi ya tetap tidak punya, misalnya ada 2 anak ya, laki-laki dan perempuan. Kalau yang laki-laki boleh sekolah sampai zaman itu ya, ada peraturan yang mengizinkan laki-laki untuk sekolah
sampai dimanapun misalnya perempuan ini tidak ada dan ada peraturannya. Misal sekolah ini hanya khusus bagi kaum laki-laki, perempuan hanya duduk di belakang. Pelajaran pun pada saat itu pelajaran sekolah itu tidak seperti sekarang ya. Sekarang kan lebih nama dan sebagainya itu kan. Saya masih ingat betul waktu kecil itu cuma diajari ini Budi, ini kakak Budi, ini adik Budi namanya Wati memasak di dapur. Nah, Kan secara wacana itu gitu. iya, secara tidak langsung itu sudah memasukkan Ini mindsetnya. mindset bahwa oh perempuan tuh yang memasak di dapur gitu, ya kan. Oh perempuan itu nggak ada kemudian dia menceritakan, nggak ada misalnya dia menceritakan Ratu Elizabeth misalnya ya yang sangat ini Ratu Elizabeth itu adalah perempuan yang nggak ada. Kita pun literasi ya, literatur, buku dan sebagainya sangat terbatas sekali. Kalau misalnya literasi mungkin baik laki-laki dan perempuan sama-sama terbatas, tetapi laki-laki punya akses gitu loh. Pada saat itu ya, laki-laki punya akses, perempuan tidak diberi akses. Tapi kalau sekarang mungkin kayak kurikulum merdeka itu sudah ada sistem setara gender lah Bu ya. Kalau dulu kan masih mulai ada sedikit gender kalau sekarang. Ya, pemahaman kesetaraan itu sudah ada. Cuma ya memang harus berhati-hati ya. Karena ya namanya konstelasi dunia itu kan memasukkan wacana, memasukkan isu itu ya, itu pasti dengan kepentingannya, kepentingannya. Iya, hari ini yang lagi viral ya isu hak asasi manusia. Tetapi kemudian isu hak asasi manusia ini juga tidak boleh dong melanggar aturan agama. Misalnya nih, kita melegalkan adanya hubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini juga salah. Atau dibalik, yang tersubordinasi justru laki-laki misalnya hari ini. Ini juga nggak benar juga. Bukan itu sebenarnya cita-cita kesetaraan gender yang diamanahkan oleh Al-Quran, yang dibawa oleh Rasulullah. Karena kita Islam ya, maka kita mengikuti aturan-aturan Islam. Jadi kalau di gelombang 2 itu memang ekstrim lah ya, sampai akhirnya lahir feminisme yang ekstrim itu kan juga salah satunya di gelombang 2. Tapi memang kapitalis itu membawa banyak hal, dampak ke bukan hanya satu sektor menurut saya, tapi beberapa sektor sampai hari ini. Kalau sampai ngomong tadi sampai dia merasa the other ya, menurut Simon itu ya benar, karena memang apa yang diajarkan oleh kapitalis itu, apa yang dilakukan oleh kapitalis ini hanya membuat kita itu teralienasi dengan diri kita sendiri. Kita sampai nggak tahu sebenarnya saya itu siapa sih, karena kita sudah territme gitu loh Mbak, territme. Jadi misalnya kan itu bayangannya kan berjuang sama proletar adalah pekerja. Dia sudah, saya bangun jam 6, jam 7 kerja, jam 7 malam pulang. Setiap hari begitu. Ini kalau setiap hari rutin dilakukan, ini sampai nggak ngerti. Saya ini sebenarnya ngapain ya? Ini apa rutinitas saya ini? Sampai saya pernah mewawancara beberapa teman yang setiap hari rajin pergi ke kampus. Setiap jam 7 dia sudah di kampus. Ketika saya tanya, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, dia punya tujuan ke Indomaret sini sebelah saya ini, dari depan kampus ke sini. Dia bilang, saya tidak otomatis belok menuju ke Indomaret, tapi saya masuk kampus tanpa disadari. Kenapa? Karena sudah rutin. Nah, sesuatu yang rutin itu kan ada motorik di bawah alam sadar kita yang menggerakkan kita untuk terus melakukan. Nah itu yang kemudian yang dinamakan dengan alienasi. Sampai kadang orang itu juga nggak tahu tujuannya bekerja ini apa ya. Makanya di situ fungsi agama. Makanya fungsi agama itu harus hadir gitu loh untuk menyelaraskan itu. Oke, maka dari itu Bu, ini yang mungkin menjadi garis besar untuk teman-teman Kopri, sahabat-sahabat di Kopri yang sedang belajar feminisme, bahwasanya belajar tentang feminisme tidak semata-mata kita mereduksi pemikiran tokoh lalu kita konsumsi, tidak didasari dengan pertimbangan nilai-nilai agama ya Bu.
Kan kebanyakan kita tuh setara tapi berkaca pada feminis liberal. Nah, Bahwasanya kita harus setara nih, benar-benar setara. Padahal di situ kita sebagai muslimah juga ada nilai-nilai agama yang membatasi kita gitu. Bicara ini lagi Bu, bicara tentang itu kan dari 1936 ya Bu. iya, Sampai 45. Kemungkinan di Indonesia itu ya kemerdekaan nih Bu. iya, pra Nah, kemerdekaan ya, pra kemerdekaan. Nah, setelah saya pikir-pikir, di situ kan ada Belanda sebelum kemerdekaan tuh, kolonial lah. Mereka mungkin juga bisa salah-salah mereka membawa budaya ke Indonesia seperti nih. Dulu kan ada budaya gundik nih Bu. Nah, gundik mungkin dijadikan seorang selir dan juga didandani, dikenalkan kosmetik-kosmetik. Akhirnya misi kapitalisme juga akan masuk gitu, Iya, masuk iya. ke Indonesia. Mungkin itu yang Iya, menyebarkan. benar-benar. Akhirnya kan kelas itu juga semakin terasa Nah, kan. betul. Kalau kamu mau jadi orang cantik ya bondo gitu Nah. loh. Ya kamu harus punya duit, harus punya kapital. Nah. Kalau kamu nggak punya kapital, you will never beautiful kan gitu. Kamu tidak akan pernah cantik. Ketika kamu tidak cantik, kamu bukan perempuan sejati. Kan itu yang ditanamkan. Oke. Nah kalau sampai sekarang kemudian teman-teman masih berpikir cantik itu di kosmetik, di lipstick, ya belajar lagi Betul. di gendernya gitu loh. Dan kemudian kecantikan tuh harus betul-betul bagaimana memaknainya secara objektif lah ya, saya melihatnya sangat objektif. Kalau dibilang sekarang ini kan banyak kategori gitu loh di perempuan. Jadi perempuan itu di kategori ya, misalnya perempuan yang bagus itu yang slimming. Nah ini kan betul. muaranya kemana coba? Ke pasar. Di pasar. Muaranya kan ke pasar. Ada produk susu. Betul. Ya kan, Anda perhatikan sudah. Makanya perempuan itu menjadi objek pasar yang sangat menarik sampai hari ini. Yang sangat besar. Jangankan sampai yang ini ya, yang umum ya. Di pergerakan ekonomi syariah yang menjadi objek pasar atau konsumen yang paling besar, jadi woman gitu loh. Perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki apa yang nggak bisa diuangkan gitu kan. Semuanya by money. Rambutnya pakai sampo, bukan hanya sampo, puner dan kawan-kawan. Pipi ini berapa lapis, ya kan? Nanti kayak mata dikasih apa? Maskara, terus dalam tuh apa namanya? Softland, bibir ada pengering bibir, pembasah bibir, apalah macam-macam, gigi, ada kawat dan sebagainya. Terus sampai ke bawah itu semuanya ada uangnya gitu. Jadi terjadi klasifikasi pengelompokan perempuan. Nah, bukan hanya tentang uang gitu. Benar-benar, karena ternyata terus kemudian ada pergeseran juga, ya kan? Ada pergeseran juga. Perempuan sendiri juga memaknai dirinya juga bermacam-macam akhirnya gitu kan. Di satu sisi kita ini ada gerakan, gimana gerakan ini perempuan tuh harus setara, bahwa perempuan itu jangan jadi objek pasar dan sebagainya. Ini gerakan. Tapi di satu sisi ada perempuan yang happy gitu loh, dan memang ingin menonjolkan ini loh, yang sudah masuk ke kelas-kelasnya borjuis tadi, yang sudah terjebak pada kapitalisme tadi. Dan perempuan asik juga dengan seperti itu. Ya mungkin kita juga menjadi salah satu atau salah duanya ya. Didinabobokkan, benar gitu. Oke, mungkin untuk yang terakhir Bu, kesimpulan nih dari gerakan gelombang feminis kedua dan refleksi bagaimana kita perempuan mengambil amanat lah yang ada di sejarah itu. Gimana sih sebenarnya gini, pelajaran apapun ya yang kita ambil dari gerakan feminisme gelombang 1, 2, 3 ya, yang kemudian ada radikal, ada liberal dan sebagainya, that's enough for our ini ya, untuk kita pengetahuan kita, our knowledge ya, itu untuk pengetahuan kita ya, biar mata kita terbuka, wawasan kita terbuka. Yang jelas di zaman itu yang paling terasa adalah kekerasan seksual ya, sama ketidakadilan dalam semua sektor. Itu di feminisme kedua. Tapi dari semua itu ketika kita kontekskan dengan hari ini, yang isu feminisme sudah bukan hanya gelombang 2 saja ya, tapi beberapa gelombang, bahkan sudah bukan tidak hanya berkutat di
feminisme, kita sebagai perempuan ya bagaimana hadir sebagai perempuan yang cantik ya. Cantik itu bukan hanya fisik tetapi dalam inner beauty. Nah, inner beauty. Inner beauty itu bagaimana? Perempuan yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bukan dimanfaatkan. Ya, ingat perempuan jangan menjadi makhluk lemah yang kemudian bisa dimanfaatkan, bukan. Tapi memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian kita tidak terhanyut dengan modernisasi. Itu yang paling penting. Karena hari ini budaya hedonisme, budaya konsumerisme itu ya tidak bisa kita bendung gitu loh, tidak bisa kita bendung. Bagaimana perempuan tuh kemudian kalap dengan berbagai macam produk yang hadir ke negara kita, ke Indonesia, apalagi dengan berbagai macam digital marketing ya, dan online shopping itu sangat membuat kita menjadi materialis sekali gitu loh, menjadi konsumer sekali, hal-hal yang menjadi tidak penting dan ini menjadi menjadi kita boros dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi fenomena juga hari ini, banyak perempuan-perempuan ibu rumah tangga terjebak pinjol dan sebagainya. Ini juga tidak bagus gitu loh bagi gerakan-gerakan perempuan. Jadi perempuan tetap harus menjadi subjek. Menjadi subjek dalam artian setara dengan laki-laki, dimaknai dengan bekerja sama, berkomunikasi dengan baik sebagaimana yang diajarkan dalam agama. Bermuasyarah ya, berhubungan baik dengan kaum laki-laki. Tidak boleh perempuan kemudian mengatasnamakan kesetaraan gender, kemudian mendiskriminasi kaum laki-laki, terutama dalam rumah tangga. Mungkin sekarang jenengan sering dengar istilah ikatan suami takut istri dan sebagainya. Nah, ini kan bukan cita-cita gender kan? Ya kan? Bukan cita-cita gender. Jadi gender dan Islam itu memang menjadi isu yang ini ya, jadi satu kesatuan. Dan Islam juga mengajarkan bagaimana perempuan dan laki-laki it's partner, teman, ya pokoknya saling bekerja sama di semua sektor. Kalau memang di sektor itu yang mampu laki-laki, why not laki-laki? Kalau di sektor itu yang mampu perempuan, why not perempuan? Misalnya rektornya yang mampu ternyata perempuan, ya nggak apa-apa perempuan, presiden misalnya. Dalam rumah tangga misalnya, maaf, misalnya kondisi suami sakit tidak bisa cari nafkah dan sebagainya. Ya kenapa enggak perempuan cari nafkah? Kan tidak ada masalah gitu loh. Kalau misalnya memang kondisi laki-lakinya yang lebih mampu ya laki-laki kayak gitu. Jadi saling melengkapi. Hidup itu kan saling melengkapi. Karena Allah kan sudah mengatakan bahwa yang masuk surga kan tidak ditentukan laki-laki atau perempuan, tapi yang bertakwa, yang mukmin kan gitu kan. Orang-orang yang bertakwa siapapun, baik dari kaum laki-laki maupun perempuan, bukan perempuan katut suami, swarga nunut, neraka katut. Itu yang sampai ada lagu seperti itu kan di tahun-tahun setelah feminisme kedua itu, feminisme ketiga itu di Indonesia sampai ada istilah perempuan itu swarga nunut, neraka katut. Jadi kalau perempuan tuh masuk surga itu nunut ke suami, coba bayangkan, gak enak belas ngono lho. Rumahku sholat yo pateng misalnya, ini ibadah juga ini, kok iso kan gitu ya. Ya ini tradisi juga. Nah kita juga jangan lupa Indonesia ini punya tradisi yang sudah turun temurun juga. Kita jangan lupa bahwa tradisi kita juga patriarki, ya kan? Dari kerajaan dan sebagainya itu sangat patriarki sekali gitu, sehingga sampai hari ini pun problem-problem ketidakbebasan berpendidikan itu juga masih dirasakan oleh teman-teman kita yang orang tuanya mungkin masih terlalu kolot dan sebagainya. Itu kemarin saya banyak anak-anak cerita di desa itu diomongin Bu kalau sekolah tinggi-tinggi atau nanti jadi masih ada. Jadi akses perempuan ini masih belum banyak. Maka bersyukur ya. Kalau kita Budiman termasuk alhamdulillah orang yang tidak punya problem dengan urusan gender, kekerasan seksual, alhamdulillah enggak pernah. Karena saya dari alhamdulillah keluarga saya itu bapak itu malah bebas gitu loh ke saya itu. Terus kamu sekolah di mana aja terserah gitu. Cuma memang ya namanya orang tua pasti ingin yang terbaik, harus agama gitu kan, di pondok dan sebagainya. Tapi kan dia tidak menutup akses
kuliah S1, S2 bahkan S3 kemarin ya nggak ada masalah gitu. Cuma memang kalau kekerasan seksual yang parah memang nggak pernah merasakan. Cuma ada sih kekerasan seksual yang non verbal mungkin apa ya, yang by mulut aja gitu. Misalnya istilah seperti ini yang saya rasakan, pernah saya rasakan di organisasi ini. Kamu itu jelek deh, jadi nggak usah ikut kajian ini. Ini kan diskriminasi sudah. Diskriminasi. Itu bukan di feminisme gelombang 2, itu sudah feminisme gelombang berapa itu masih ada gitu loh. Bahkan mungkin hari ini juga masih gitu. Jadi memang dahsyatnya itu di situ, di gelombang 2 itu, tapi kemudian dampaknya itu masih sampai hari ini masih ada. Ya. Mungkin itu saja kajian kita di podcast kali ini, yang bisa kita simpulkan bahwasanya kembali kepada visi misinya Popri, yaitu tentang keadilan yang berlandaskan kesetaraan. Menyampaikan kesetaraan ini bukan bicara tentang perempuan saja, tapi juga laki-laki. Mungkin itu saja, ditunggu podcast-podcast selanjutnya di Wadon Podcast, Wadon Ngendika. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.